Assalamualaikum Sobat Muslim. Ketemu lagi sama aku, guru kesayangan Indonesia, Buling Mantap Jiwa. Tetap dengan tema yang sama, yaitu tidak mau merusak suasana yang syahdu ini, yang adem tentrem ini. Jadi aku tidak mau merusak dengan banyak bertingkah, dengan teriakanku yang gitu ya. Jadi memang yang kita kalem-kalem aja, stay calm gitu, sesuai sama angin yang berhembus sepoi-sepoi. Sobat Muslim, tapi kali ini aku akan membawakan cerita yang menurut aku cerita ini seru banget ya. Kalau dilihat dari judulnya aja juga mungkin kalian akan tercengang, yaitu kisah ajaib Mbak Rahma, sebut saja Mbak Rahma, gadis yang berada di Bengkulu yang sempat hilang 4 hari di sungai namun ditemukan selamat dan berjarak hanya 500 meter dari tempat kejadian perkara. Wow, siapakah Mbak Rahma? Dialah para malaikat di sekitar kita. Empat hari hilang di sungai saat cuci motor, Rahma warga Mukomuko, Bengkulu ditemukan selamat. Misteri Rahma, 32, warga Desa Pulau Makmur, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang dinyatakan hilang saat sedang mencuci sepeda motor miliknya di Sungai Batang Muar, Desa Pulau Makmur, Ipuh, Mukomuko, Bengkulu, pada Jumat 4 April 2025 Ram. Udah ya, kelamaan ya, udah ya. Emang ini soalnya cuacanya tuh enak banget buat tidur. Nah, jadi kita nggak akan banyak bertingkah kali ini Sobat Muslim. Kita akan menceritakan dengan mode yang kalem-kalem aja gitu. Jadi jangan heran kalau aku kali ini nggak terlalu banyak bertingkah ya. Dikit-dikit aja. Sobat Muslim, sempat hilang 4 hari. Ya, dari hari Jumat tanggal 4 April 2025 lalu di Sungai Batang Muar, Desa Pulau Makmur, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, wanita bernama Rahma yang berusia 32 tahun ini ditemukan selamat pada hari Rabunya dini hari tanggal 9 bulan April 2025 lalu. Berarti kelihatannya dari jarak tanggalnya itu hilangnya sekitar 4-5 harian lah. Berawal dari suatu ketika ya pada tanggal 4 April ya, di tanggal pertama kali ada seorang warga pencari udang yang sedang bekerja di ujung sungai, yaitu sedang mencari udang ya tentu saja gitu. Tapi tanpa menaruh curiga apa-apa, tanpa ada feeling apa-apa, sang pencari udang ya fokus aja gitu, melanjutkan pekerjaannya sedang mencari udang di sungai. Padahal pada saat itu memang ada Rahma yang baru datang juga ke sungai gitu, tapi memang nggak ada pikiran apa-apa ya. Jadi pertama kali warga ini melihat Rahma itu datang ketika sang pencari udang nih mencari udang di sungai itu pada saat sore hari. Pertama kali ditemukan oleh nelayan. Sekitar pukul 2.30 WIB, korban ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan di muara Sungai Batang Muar di Desa Pasar Ipuh, ungkap Ibtu M. Setiayuli, pada Rabu, 9 April 2025. Namun sekiranya pukul 11 malam alias pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya, sang warga tadi akhirnya kembali lagi mencari udang. Jadi memang jadwal mencari udangnya itu agak berkala ya, nggak cuman misalnya mungkin ada pagi siang atau enggak sore dan malam gitu. Nah kali ini beliau kembali lagi untuk kembali melanjutkan mencari udang di sekitar sungai tempat ia mencari udang tadi sore gitu. Nah kebetulan ia melihat motor korban atau melihat motor Mbak Rahma ini. Nah, ia pun turun tuh ke tepi sungai, kok cuma motornya aja gitu, Mbak Rahmanya nggak ada gitu kan. Kemudian saat turun ke tepi sungai pun ia baru tuh melihat semua barang-barang secara lengkap, ada helm, sendal dan jaket milik Mbak Rahma juga masih menyatu lah dengan si motor gitu. Jadi memang barang-barangnya masih lengkap ada di motor ya. Nah, mengetahui motor tersebut ini milik Mbak Rahma, pencari udang tersebut langsung melaporkan segala yang dilihatnya alias temuannya itu kepada kakaknya, hingga akhirnya kabar tersebut diteruskan kepada Bapak Ramli. Nah, siapakah Bapak Ramli ini? Bapak Ramli adalah bapaknya Rahma gitu. Jadi memang informasinya harus benar-benar cepet banget nyampe ke keluarganya Mbak Rahma, karena memang sang warga ini udah yakin banget kalau ini adalah motor dan barang-barang milik Mbak Rahma. Bapak Ramli menegaskan berkata seperti ini, sekitar jam 11 malam alias pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya, saya dapat kabar dari warga kalau sepeda motor anak saya itu ada di tepi sungai di TPI gitu, kata Bapak Ramli. Nah Bapak Ramli juga mengatakan bahwa sebelum berangkat ke sungai memang Rahma itu sempat meminjam gayung untuk mencuci sepeda motor.
Jadi menurut cerita dari Bapak Ramli, memang alurnya ini Rahma itu pergi ke sungai itu untuk sekalian mencuci motor. Nah, untuk melakukan kegiatan lainnya apa itu Bapak Ramli tidak mengetahui secara jelas, tapi yang pasti meminjam gayung untuk mencuci di sepeda motor di tepi sungai. Bapak Ramli juga bercerita bahwa bahkan gayung tersebut pun masih ditemukan di tepi sungai. Jadi masih ada di tepi sungai ya, tidak hilang kemana-mana. Jadi memang sudah dapat dipastikan bahwa motor yang ditemukan oleh warga pencari udang tadi dan barang-barang yang masih lengkap itu adalah fix gitu, milik Mbak Rahma. Kata Bapak Ramli juga bilang kayak gini, ada gayung yang dia pinjam gitu dengan warga untuk mencuci motor. Gayungnya pun ditemukan saat orang mau mengambil udang di ujung sungai gitu, kata Bapak Ramli. Jadi emang udah sesuai banget ya, barang-barang yang ternyata di tepi sungai adalah barang milik Mbak Rahma. Nah, kemudian saat sepeda motor korban ditemukan, lanjut Bapak Ramli, katanya sepeda motor itu dalam keadaan aman. Ini yang bikin Bapak Ramli dan segenap warga nih memang agak bingung ya katanya. Karena kunci motor korban aja tuh masih tercantol di motor tersebut gitu. Kemudian masih ada handphone, jaket, helm, dan sendal korban juga masih ditemukan di motor gitu. Jadi memang barang-barangnya masih tersangkut, masih bersatu lah di sana gitu. Jadi nggak ada sedikit pun barang yang hilang gitu. Sampai ke gayung-gayungnya aja tuh masih ada di sana gitu. Pun handphone, jaket, helm, handphone ya terutama ya itu masih aman sekali di sana gitu. Sampai ke kunci motornya masih nyantol di motor. Jadi Bapak Ramli pun sampai cerita seperti ini, barang berharga kayak handphone, sendal, jaket, helm, dan motor tuh masih ada di sana, masih lengkap gitu. Nah setelah memang ada laporan seperti itu, barulah warga pun berdatangan ke lokasi ditemukannya motor Mbak Rahma yang memang barangnya masih lengkap juga ada di sana. Nah, pada akhirnya di tanggal 4, itu masih di tanggal 4 ya, masih kejadiannya di tanggal 4 April 2025, warga akhirnya melakukan pencarian terhadap korban hingga akhirnya hilangnya Mbak Rahma ini dilaporkan ke polisi karena memang nggak ada jejak sama sekali, yang maksudnya Mbak Rahma ini tuh hilangnya kemana dan sedang melakukan apa gitu, tidak ada petunjuk yang pasti gitu. Kemudian warga bersama polisi melakukan pencarian di sekitar sungai. Nah ini yang di-highlight sama orang-orang bahwa pencarian Mbak Rahma ini bukan cuma kerjasama antar warga aja dan polisi, tapi juga sampai tim SAR turun tangan mencari Mbak Rahma. Sampai pencariannya dilakukan hingga 4 hari. Nah ini masih di tanggal 4 April ya, jadi masih di hari pertama Mbak Rahma hilang. Dan ini sekitar jam 11 malam, tengah-tengah malam. Nah, pencarian pun dilakukan dengan penerangan yang seadanya. Jelas, karena memang pencarian baru dilakukan setelah tengah malam ya, Sobat Muslim ya. Dan juga sampan milik warga. Jadi memang pakai perahu kecil yang mereka miliki gitu, yang biasa dipakai oleh pencari udang juga untuk mencari Mbak Rahma ini hilangnya kemana gitu. Dan ini masih dilakukan oleh warga dan polisi setempat. Kemudian warga juga menyelam dengan alat seadanya untuk mencari korban. Karena emang nggak ada petunjuk benar-benar pasti jejak korban itu kemana, apakah tenggelamkah atau mungkin diculik orangkah gitu, itu belum tahu pasti, nggak ada petunjuk apa-apa. Sampai jam 3 pagi pencarian masih terus dilakukan oleh warga dengan mengitari sungai dan berjalan di pinggiran sungai. Nah kalau tadi kejadian hari pertamanya itu adalah hari Jumat tanggal 4 April 2025, nah pada Sabtu paginya warga bersama tim SAR gabungan pun melanjutkan pencarian terhadap Rahma. Jadi tim SAR itu turun tangan ketika sudah hari kedua di Sabtu pagi tanggal 5 April 2025. Sobat Muslim, bahkan pencarian Mbak Rahma itu dilakukan sampai ke sarang buaya.
Koordinator Pos SAR Mukomuko, Bapak Feldi Yunistiawan itu mengatakan bahwa pencarian korban dilakukan mulai dari penyisiran sungai. Dan Bapak Feldi juga berkata seperti ini, setelah mendapatkan laporan dari warga, kita langsung bergerak. Di hari pertama pencarian pada hari Sabtu ya, tim SAR itu bergerak hari pertamanya itu di hari Sabtu. Kita lakukan pencarian dengan menyusuri sungai menggunakan teknik blender, agar korban yang diduga tenggelam ini bisa naik ke permukaan gitu, kata Bapak Feldi Yunistiawan saat diwawancarai salah satu sumber media pada hari Rabunya ya, udah setelah selesai kejadian. Tak hanya menyisir sungai, Basarnas juga melakukan penyelaman. Namun dari hasil pencarian belum menunjukkan tanda-tanda ataupun petunjuk korban hilang. Ya, Sobat Muslim. Sama banget sama yang tadi udah kita bahas, bahwa dari hari pertama sampai hari kedua, warga sampai ke polisi, sampai ke tim SAR itu sama sekali belum mendapat petunjuk hilangnya Mbak Rahma ini sebenarnya kemana gitu. Ada yang menduga katanya lagi nyuci motor terus tenggelam, tapi maksudnya nggak ada tanda-tanda, maksudnya nggak ada jejak busa-busa nyuci motor itu yang menuntun Mbak Rahma untuk tenggelam gitu misalnya, ataukah jejak-jejak Mbak Rahma yang memang melangkah ke arah mana, itu nggak ada sama sekali. Nah, selain tidak memiliki petunjuk, pihak tim SAR juga tidak menemukan saksi yang cukup, yang memang misalnya ada spekulasi nih, oh Mbak Rahma nih tenggelam nih gitu saat sedang mencuci motor. Nah itu tuh nggak ada saksinya gitu, karena saksi yang ada itu cuma warga pencari udang yang memang melihat Mbak Rahma baru ke situ dan balik lagi Mbak Rahmanya udah nggak ada, seperti itu. Nah Sobat Muslim, meskipun informasinya minim, Basarnas tetap melakukan pencarian di hari kedua dengan upaya yang sama. Basarnas juga melakukan upaya yang sama di hari ketiga dan keempat sampai hari kelima. Nah apa aja sih yang dilakukan Sobat Muslim oleh Basarnas, warga dan polisi sampai akhirnya Mbak Rahma ketemu, dan kenapa setelah sudah 4 hari Mbak Rahma baru ketemu di hari kelimanya, dan apa sih yang membuat pencarian ini tuh sampai berlarut beberapa hari baru ditemukannya Mbak Rahma, dan ternyata Mbak Rahma ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Abis ini bakal aku ceritain detail, makanya jangan kemana-mana, tetap di Para Malaikat di sekitar kita.